sekarang ini di setiap agama juga sih, bukan cuman di setiap agama. Itu ada agama yang benar-benar ada umat-umatnya yang ngerasain kasih sayang, sama ada umat-umatnya yang ngelakuin ritualnya karena takut dihukum. Jadi fear based sama love based, gitu. Saya ngerasa jujur kayak dulu saya itu lebih ke fear based dulu, sampai akhirnya suatu kejadian sama saya sempat kehilangan suara dan kehilangan identitas, depresi. Akhirnya saya mulai menjadi orang yang spiritual dan menjadi love based. Sekarang ini saya ngerasa karena cinta kasih Tuhan kepada saya, akhirnya saya melakukan ritual-ritual tersebut sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Nah, tapi yang fear based, yang ngelakuin segala macam ritual atau hal karena ketakutan, itu banyak banget yang efeknya jadi gak baik sih. Dia kayak mulai menghakimi orang-orang sekitarnya dia mulai nakut-nakutin, dia mulai kayak I don't know, kayak sangat gak toleransi malahan gitu. Dan saya ngerasa kadang-kadang ekstremis ini lahirnya justru dari fear based. Padahal Islam ini adalah agama full of peace gitu, agama damai gitu kan. Islam diambil dari kata salam. Salam itu peace, damai, kedamaian. Dan ini bukan kebetulan sih. Ketika tadi saya lagi scrolling kajiannya Ustadz gitu ya, tiba-tiba muncul aja secara muncul di timeline saya di YouTube, dibilang di Abu Dhabi ada masjid namanya Maria Mother of Jesus Mosque, karena ingin menghormati gereja yang ada di sebelahnya. And I thought like, wow, this is amazing. Dan ini menurut saya sangat toleran banget gitu, sangat peace like effort untuk peace-nya itu ada gitu. Nah, bagaimana sih cara supaya seseorang dari yang tadinya ketakutan akan hukuman dari Tuhan, akhirnya bisa berpindah ke mengerti apa kasih sayang dari Tuhan gitu ke dia? Kalau kamu gak sholat masuk neraka. Kalau kamu minum khamar masuk neraka. Kalau kamu mau masuk surga berarti kamu mesti banyak baca Quran. Itu tidak salah bagi pemula. Toh kita juga dulu diajarkan orang tua kan gitu. Nanti kalau kamu juara, kamu dapat hadiah ini. Kalau kamu gak naik kelas, subsidi silang putus. Pemula. Tapi setelah kita dewasa, kita tidak lagi melihat itu. Semua kita berikan kepada orang tua, kenapa? Cinta. Ambillah ini semua, Mak. Ambillah ini semua. Apa yang mau nih ambillah. Kenapa? Karena aku tidak bisa membalas sekali teriakanmu saat melahirkan aku. Jadi perlu kedewasaan. Jadi sekarang banyak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Cara berpikirnya, berpikir anak-anak. Tapi dia tubuhnya sudah dewasa. Cara berpikir beragamanya seperti anak-anak tadi. Dan dia belum dewasa. Dan dia terjebak dalam tubuh orang dewasa. Makanya puncak dari dalam hadis, la yudkhilul jannata ahadakum amalu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu kemudian kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu kemudian bukan karena ritualmu. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Mohon maaf jangan tersinggung. Mungkin mental kita mental kuli. Kuli ini tidak hina. Karena mereka adalah orang yang tulus ikhlas bekerja. Tapi mental itu kan kalau saya dapat bekerja ini saya dapat apa? Saya dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk menebus surga Tuhan, surga Allah kan tidak tertebus. Bagaimana mungkin seorang Abdul Somad yang hidup 63 tahun, potong tidur, potong kerja, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya? Kan gak bisa. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang. Kasih sayangnya yang membuat kita masuk surga. Lalu kenapa
Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, lalu kenapa kita nggak punya kasih sayang? Makanya ketika Nabi sedang duduk, ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kan keras alamnya, bebatuan panas. Lalu kemudian Nabi cium cucunya. Hasan dia cium, Husain. Apa kata orang Arab Badui ini? Aku anakku 10, laki-laki 1 pun nggak ada yang kucium. Kasar, temperamen. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Tuhan tidak akan menyayangi. Man irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita belajar hadis, ada dalam Islam tuh ayat. Bang Daniel ada ayat Quran. Ya. Kemudian penjelasan Nabi Muhammad itu namanya hadis. Oke. Kalau kita belajar hadis yang pertama dipelajari adalah bunyi hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Saya mendengar hadis ini dari guru saya pertama kali, hadis yang dia sampaikan ke saya. Dari Syekh Profesor Dr. Mahmud Said Mamdud. Dia mendengarkan hadis ini pertama kali dari gurunya. Gurunya juga mendengarkan hadis ini pertama kali dari gurunya. Jadi kalau belajar hadis pertama yang dipelajari adalah hadis bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji. Hadis tentang apa? Irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya, dialah yang disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi. Itu hadis pertama yang dikaji. Ya. Kalau kita buka Al-Quran, ayat yang pertama, in the name of Allah, most gracious, most merciful, kasih sayang. Ya. Hadis pertama yang dibaca juga adalah kasih sayang. Lalu kalau ada orang tidak berkasih sayang, yang salah itu ajarannya apa orangnya? Saya kalau ngobrol sama banyak teman muslim saya gitu ya, mereka sangat fokus banget sama pahalanya. Ya kan? Jadi biar dapat pahala lebih banyak, biar ini dapat pahala lebih supaya nanti di surga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tadi Nabi sempat bilang bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Tuhan. Jadi apa pahala yang selama ini mereka kumpulkan gitu? Karena pahalanya sebanyak-banyak yang mereka kumpulkan, yang gak akan cukup juga. Bang Daniel, pemula ini dia mikirnya belum nyampe di situ. Jadi untuk tahap pemula ini dia masih nanya, saya kalau kerja 1 jam berapa ya? Kamu $2. Terus kalau per hari, kalau kerja malam ada bonusnya enggak? Untuk pemula memang begitu. Teknis. Iya. Ya. Kalau dia mau jalan, dia mau mikir, mau merenung, mau belajar, nanti dia akan keluar dari lingkaran pahala itu kepada merindukan kasih sayang. Tapi karena dia jalan di tempat, keilmuannya di bidang yang lain, dia S1, S2, S3, pangkatnya naik terus dari golongan 2A, 2B, 2C sampai 4E. Tapi proses pemikiran beragamanya jalan di tempat. Anak kecil terjebak di tubuh orang dewasa, berbahaya. Kita perlu untuk dewasa dalam beragama. Saya pun juga dari awalnya juga begitu. Nanti kalau gini dapat pahala ini, kalau ini dapat pahala ini. Tapi lalu kemudian kita berproses sampai pada puncaknya adalah semua yang kita lakukan ini untuk turunnya kasih sayang Tuhan. Supaya dia sayang sama kita. Kalau dia sudah kasih sayang sama kita, maka semua dia beri. Kalau kita hanya berharap pahala, yang dapat cuma pahala. Tapi kalau kita berharap kasih sayangnya, maka semua dia beri. Kalau ada orang tua, nanti kalau kamu masuk kelas, gaji jajannya segini. Kalau nanti ranking 1, hadiahnya ini. Dapatnya cuma itu. Tapi kalau kasih sayang orang tua didapat, sentuhlah pada hatinya, letak kasih sayangnya, maka semuanya akan dikasih. Iya. Udah bukan lagi performance gitu, maksudnya udah. Dia tidak lagi hubungan ganti rugi. Iya. Tidak barter. Transaksional, ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan barter transaksional. Iya. Tapi benar-benar. Ya, saya ngerti sih. Karena dulu saya transaksional banget soalnya. Ada yang lebih mengerikan lagi, dia angkat Tuhan sebagai direkturnya. Itu artinya apa? Kalau saya buat gini, gaji saya begini. Kalau saya lembur, gaji saya begini. Kalau ternyata saya sudah kerja, nggak dapat yang saya inginkan, dia komplain, unjuk rasa. Tuhan mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional. Hubungan kita adalah kepasrahan. Menerima pun. Bukankah orang yang dicinta menerima apa yang dilakukan penciptaan?
Orang kalau sudah jatuh cinta dia tak peduli lagi. Ketika seorang menggendong anak kecil, dia gendong anak kecil, lalu anak kecil itu kencing. Ya. Nggak ada satupun orang marah, walaupun bukan anak dia. Lucu ya anaknya. Ini anak ini pasti laki banget. Ini ada keberuntungan nih. Kenapa? Cinta. Ya. Dia mandangannya karena cinta. Ya. Karena yang kencing anaknya. Coba kalau yang kencing bapaknya. Asik. I love that. Jadi tadi sempat ngomongin soal Ustadz tuh nggak akan sholat sama orang-orang yang apa sih untuk hujan gitu ya. Datangin Ada hujan. satu doa kalau kemarau panjang dalam Islam melakukan ritual namanya sholat istisqa, ngumpul rame-rame minta turun hujan. Oke. Nah, ngomongin soal hujan, saya jadi keinget nih kayak pawang hujan nih. Dan begitu ngomongin pawang hujan, saya keingetnya jadi